Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam yang memadai dan berkualitas. Namun, cara manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut seringkali tidak memiliki keamanan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, berbagai cara diatasi untuk mengerem kerusakan bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar sesuai dengan etika moral konservasi. Pak, bisa langsung kita kesana. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang disingkat dengan nama BP-HL Brantas Sampean merupakan unit pelaksana teknis atau UPT di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun wilayah kerja BP-HL Brantas Sampean tersebar di 20 kabupaten. Tugas pokok BP-HL Brantas Sampean adalah melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 105 Men LHK Setjen Kum.1/12/2018 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, maka kegiatan RHL dilaksanakan pada lahan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Berdasarkan peta lahan kritis nasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri, lahan kritis sebagaimana dimaksud diutamakan berada pada daerah tangkapan air, waduk, dam, bendungan, danau prioritas, das prioritas, daerah rawan bencana. Rehabilitasi hutan dan lahan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan alam. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama proses rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh BP-HL Brantas Sampean. Kita saksikan. Saksikan tos hanya di SBIP TV.
Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan lindung di KPH Jember seluas 3.218,61 hektar membutuhkan bibit sebanyak 1.609.305 plancas. Terdiri dari 7 BKPH yang ada di KPH Jember. Diharapkan dengan adanya kegiatan RHL ini, tanah kritis yang ada di KPH Jember menjadi lestari dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena kita setengah tahu ada beberapa bibit yang kita tanam di kegiatan RHL ini, salah satunya adalah durian, alpukat, pete, sirsak, dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Brantas Sampean memiliki wilayah kerja seluas 3.500.000 hektar. Di wilayah BPDAS Brantas terdapat kurang lebih 1.120 das, yang mana das ini harus kita kelola dengan baik, karena jika tidak kita kelola dengan baik, maka hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia dari segi lingkungan. Di wilayah Das Brantas, dari luasan kurang lebih 3.500.000 hektar, terdapat 330.000 hektar lahan kritis yang harus ditangani oleh seluruh stakeholder yang terkait di wilayah BPDAS HL Brantas Sampean. Dari luasan 330.000 hektar lahan kritis, diantaranya seluas 45.000 hektar berada di dalam kawasan hutan lindung. Hutan lindung mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Hutan lindung harus kita jaga dengan baik, harus kita kelola dengan baik, harus kita lestarikan dengan baik, karena fungsi hutan lindung sangat-sangat berarti sekali bagi kehidupan manusia. Di tahun 2019, BPDAS HL Brantas melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 15.000 hektar. Dari 45.000 hektar lahan kritis di hutan lindung, 15.000 hektar diantaranya kita rehabilitasi di tahun ini dalam bentuk vegetatif, yaitu kegiatan penanaman. Kebetulan di dalam pelaksanaan RHL di tahun 2019 dilaksanakan oleh Perum Perhutani Jawa Timur.
Di dalam pelaksanaan RHL ini, kita menggunakan sistem agroforestry, yaitu setiap hektar kita melakukan kegiatan penanaman sebanyak 400 batang per hektar dengan jenis tanaman bervariasi antara tanaman MPTS dan juga tanaman kayu-kayuan. Di dalam pelaksanaan RHL ini, untuk menjaga supaya bibit yang akan dilakukan atau digunakan untuk kegiatan penanaman di lapangan bisa kondisinya baik, maka perlu dibuat persemen di dekat lokasi kegiatan RHL. Dengan lokasi persemen yang mendekati lokasi kegiatan RHL, maka diharapkan bibit nanti tidak rusak di dalam perjalanannya. Hal ini mengurangi resiko di dalam kegagalan RHL. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melakukan kegiatan penanaman dan juga pemeliharaan juga terus dilakukan supaya kegiatan RHL yang kita laksanakan di tahun ini bisa berhasil dengan baik dan nantinya benar-benar bisa mengembalikan kondisi lahan kita yang kritis, kondisi lahan kita yang rusak menjadi lahan yang benar-benar bisa bermanfaat sebagai fungsi untuk kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan menyaksikan tahapan proses rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Surabaya adalah kota yang luar biasa, penuh dengan orang-orang hebat, komunitas-komunitas luar biasa, dan tentu saja kelompok masyarakat yang tak kalah menginspirasi. SBO TV hadir melalui program Dua Jempol untuk memberikan Anda cerita-cerita inspiratif dari mereka. Jadi jangan lewatkan, saksikan program Dua Jempol setiap hari Senin sampai Kamis jam 5 sore hanya untuk Anda di SBO TV. Dua Jempol hanya di SBO News Update dan Faktual. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPDAS HL Brantas Sampean dilakukan secara terstruktur dan sistematis dan melibatkan juga masyarakat sekitar hutan dan juga KPH Perhutani sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal.
Oke, di KPH Pasuruan ini luasnya sekitar 31.000 hektar. Terdapat hutan lindung sekitar 12.000 hektar. Kemudian terdapat lahan kritis menurut peta indikatif itu seluas 1.500 hektar. Setelah dilakukan ground check bersama dengan BP Das Brantas Sampean, terdapat lahan kritis yang harus direhabilitasi seluas 1.494,09 hektar. Dibutuhkan tanaman sekitar 809.000 planches. Di tahun ini kita mulai merehabilitasi hutan lindung yang dinyatakan kritis dengan 12 jenis tanaman. Ada 2 pola, yaitu pola konvensional dan pola agroforestry. Pola konvensional ditanami dengan tanaman sekitar 600 pohon per hektar, sementara yang pola agroforestry 400 pohon per hektar. Tanaman RHL ini pertama setelah ditentukan itu sebagai lahan kritis, kemudian ditata batas oleh BP Das Brantas dengan patok batas, ditandai, kemudian disusun rancangan teknis untuk pelaksanaan tanaman. Setelah rancangan teknis jadi, kemudian di lapangan kita membuat persemaian di lokasi persemaian yang mendekati lokasi tanaman. Tentunya berdasarkan rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud, maka ditetapkanlah penanaman RHL melalui kegiatan reboisasi. Adapun tahapan kegiatan penanaman RHL yaitu persiapan yang terdiri atas penyiapan kelembagaan yang dilakukan melalui penyiapan organisasi pelaksanaan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, penyediaan bibit atau persemaian, dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman. Penataan areal penanaman meliputi kegiatan pengecekan batas blok atau petak dan pembuatan jalan pemeriksaan. Pengecekan batas blok atau petak dilakukan untuk memastikan batas lokasi penanaman sesuai rancang kegiatan penanaman. Jalan pemeriksaan berfungsi untuk pemeriksaan, pengangkutan, dan sebagai skat bakar. Pembuatan jalan pemeriksaan dibuat untuk batas antar blok dengan lebar maksimal 2 meter. Penyiapan sarana prasarana meliputi bahan, alat, dan perlengkapan kerja. Penyiapan sarana prasarana antara lain gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, GPS atau alat ukur teodolit, kompas, altimeter. Tahapan kegiatan penanaman RHL kedua adalah penyediaan bibit. Penyediaan bibit pada kegiatan penanaman RHL dilakukan dengan pembuatan persemaian. Pembuatan persemaian dilakukan di lokasi penanaman atau dekat lokasi penanaman. Adapun best practice dari serangkaian upaya RHL yang telah dilakukan beberapa kegiatan RHL telah difasilitasi oleh BP Das HL Brantas Sampean. Yang layak dijadikan contoh tentang pembuatan persemaian untuk mewujudkan dan menjaga DAS tetap sehat, yaitu Persemaian Permanen Mojokerto dan Jember yang memproduksi bibit tanaman dalam rangka mendukung kegiatan RHL. Kapasitas produksi bibit dari Persemaian Permanen tahun 2017 adalah sebanyak 3.250.000 batang. Diharapkan mampu menunjang pemenuhan bibit untuk wilayah Jawa Timur. Pemberian bibit secara gratis kepada masyarakat dengan syarat mudah diharapkan mampu menumbuhkan minat tanam masyarakat umumnya serta mampu membantu mengurangi biaya bagi petani yang akan mengusahakan lahannya untuk tanaman kayu atau MPTS sekaligus dalam rangka pemulihan kondisi DAS. City lovers,
Zozibini Tunzi dari Afrika Selatan telah terpilih sebagai Miss Universe 2019 di perhelatan yang berlangsung di hari Minggu malam 8 Desember lalu. City Lover, sebuah video yang memperlihatkan seorang prajurit TNI sedang menyelamatkan balita yang terseret arus sungai viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Instagram @Indonesian_military45. Penanaman dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan melalui pembersihan jalur tanaman dengan cara membabat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter. Dengan jarak antar jalur disesuaikan dengan jarak tanaman, sesuai rancangan kegiatan penanaman yang dibuat searah dengan kontur. BPDAS HL Brantas Sampean adalah salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pengelolaan das dan hutan lindung. Terkait pengelolaan hutan lindung pada tahun 2019 ini, BPDAS HL Brantas Sampean mempunyai target rehabilitasi hutan lindung seluas 15.000 hektar. Pelaksanaan kegiatan RHL ini tentu sangatlah jauh dari target lahan kritis yang ada di Provinsi Jawa Timur sekitar 300-an ribu hektar. Namun demikian, kegiatan RHL ini akan terus dilakukan setiap tahunnya secara berkesinambungan untuk memulihkan lahan kritis yang ada. Kegiatan RHL di hutan lindung ini dilakukan di lahan kritis, das prioritas, dan diprioritaskan di daerah rawan bencana juga. Kegiatan rehabilitasi hutan lindung ini selain bertujuan untuk memulihkan dan menjaga penutupan hutan, juga agar dapat manfaat dari hutan lindung dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Yang dapat kita ketahui adalah dapat mencegah banjir, mencegah erosi, mengatur tata air sehingga ketersediaan air selalu dapat dinikmati masyarakat. Semoga kegiatan RHL dengan tujuan yang mulia ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dengan berakhirnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2019 di BPDAS HL Brantas Sampean ini yang dilakukan pada daerah yang memiliki fungsi perlindungan, tidak hanya dititik beratkan pada aspek konservatif saja. Semoga bermanfaat dan bisa memberi dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hutan yang lestari, sumber mata air yang melimpah adalah kedua aspek yang saling berkaitan. Untuk itu, rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPDAS HL Brantas Sampean adalah salah satu upaya untuk melestarikan keduanya demi kesejahteraan kemakmuran masyarakat.